I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million. Menuju Sumpah Pemuda. 7 tahun setelah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kepulauan. Perubahan pesat dan radikal dari organisasi-organisasi pemuda saat itu semakin meluas untuk mencapai cita-cita persatuan. Maka pada 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakannya Rapat Besar Pemuda di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Kongres itu diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan kongres itu adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral dengan maksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Soeharto tampil sebagai pembicara dengan topik gagasan persatuan Indonesia. Bahder Johan tampil dengan topik kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Nona Adam yang menyampaikan gagasan-gagasannya tentang kedudukan kaum wanita. Jakso Di Puero berbicara tentang rapak lumoh. Paul Pinontoan berbicara tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional. Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Keputusan mendasar dari Kongres Pemuda I adalah Kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, meskipun belum dinyatakan dengan jelas. Sebagai tidak lanjut dari kongres itu, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Batas, Sekarukun, Verening for a Bond Studenten, dan Komitmen Kongres Pemuda I mengadakan pertemuan pada 15 Agustus 1926. Pertemuan ini belum membawa hasil yang berarti. Kemudian dibentuklah anggaran organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Organisasi baru ini bertujuan untuk menanamkan cita-cita persatuan Indonesia. Untuk menghapus penjajahan yang merugikan rakyat Indonesia, dibentuklah Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI di Jakarta September 1926. PPPI bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Aktivitas PPPI meliputi gerakan pemuda, sosial, dan politik. Ketua perkumpulan itu Suejondo di Jojo Puepito. Tokoh-tokoh lainnya adalah Muhammad Yamin, Abdullah Sigit, Suwiryo, Sumitro Rekso Diputro, Haka Gani, Tamsil, Sunarko, Amir Syariin, dan Suminang. Perhimpunan itu sering berkumpul di Indonesia's Club Gebol yang letak di Jalan Kramat nomor 106 Walter Freren. Pada 20 Februari 1927, pertemuan dilanjutkan. Dalam pertemuan itu membahas tentang fusi antar organisasi pemuda. Akan tetapi hasilnya belum maksimal. Persoalan kedaerahan masih muncul pada saat itu.
Pada tahun itu pula Jong Japa mulai kehilangan peran dominannya dalam gerakan pemuda. Peran itu kemudian diambil alih oleh PPPI dan Jong Indonesia. Perjuangan pemuda dari tahun 1926 sampai 1928 berjalan dengan cepat, baik dari kalangan muda maupun kalangan tua, memandang bahwa sudah waktunya untuk bersatu. Bahkan, untuk merapatkan barisan di tanah Hindia, para pelajar yang terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia kembali ke tanah air. Di antara mereka adalah Sartono, Mohnasif, dan Mononutu. Selama 2 tahun itulah para pemuda mengadakan pertemuan secara intensif di Indonesia Club Begou. Pada Juni 1928, panitia kongres dibentuk. Ketua kongres dipilih Sugundo Jojo Puspito dari PPPI, wakil ketua Joko Marsaid dari Jong Japa, dan sekretaris Muhyamin dari Sumatranen Bon. Pada 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di gedung Indonesia Club Begou. Pada saat itu kongres dihadiri sekitar 1.000 orang. Dalam kesempatan itu, Muhyamin menyampaikan pidatonya dengan judul Dari Hal Persatuan dan Kebangsaan Indonesia. Pada hari kedua kongres dibicarakan tentang masalah-masalah pendidikan. Pembicara saat itu antara lain Ki Hajar Dewantara, S. Mangunkarsono, Joko Sarwono, Ramelan, M.R. Sunario, dan Purnowo Wulan. Dalam rapat-rapat di PPPI, Yamin selalu menentang ide fusi dari perkumpulan yang ada. Sebagai pemuda Sumatera, Yamin berkeinginan untuk memilih federasi dari perkumpulan-perkumpulan yang ada. Keinginannya itu lebih cenderung agar perkumpulan lebih bebas bergerak. Namun, saat kongres pemuda berlangsung, Yamin berubah pikiran. Ketika itu, M.R. Sunario sedang berpidato. Sebagai sekretaris, ia memberi resolusi dalam rapat itu, yaitu menjunjung tinggi persatuan dan perkumpulan pemuda yang ada. Adapun isi putusan tersebut adalah Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. keputusan pemuda-pemuda itu kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu pula dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dan bendera merah putih digunakan sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Bangkitnya nasionalisme modern. Berkembangnya nasionalisme modern dipelopori oleh Soekarno. Soekarno adalah pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Sejarah perjuangan Soekarno dalam membangkitkan semangat bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan partai yang bernama Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI. Partai ini bersifat revolusioner. Partai ini juga dipimpin oleh Soekarno dengan jumlah anggota 1.000 orang. Pada tahun 1927, Soekarno juga turut serta dalam memperkayai berdirinya Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disebut PPKI. Pada tanggal 28 Oktober 1928,
Organisasi ini ikut menyertakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia atau dikenal dengan Sumpah Pemuda. 4. Pada Desember 1930, Soekarno ditangkap dan diadili akibat aksi-aksi radikalnya terhadap pemerintahan Belanda. Ia ditahan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun lamanya. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato yang membakar semangat para pejuang. 5. Selama Soekarno menjalani masa tahanannya, Partai PNI pecah menjadi 2, yaitu Partai Indonesia, Perindo, dan Pendidikan Nasional Indonesia. Soekarno masuk dalam Partai Indonesia, sedangkan PNI baru dipimpin oleh Muhammad Hatta. 6. Pada 1933, ketiga tokoh di atas ditangkap dan diasingkan serta organisasi keduanya dibubarkan oleh kolonial Belanda, disebabkan karena ketiga tokoh tersebut ingin menentang tekanan pemerintahan Belanda dengan keras dan lebih menambahkan pemahaman ide nasionalisme. 7. Karena ide-ide nasionalisme membuat Soekarno terus diawasi dan akhirnya ia bersama keluarga diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Namun semangat dan ide nasionalismenya tidak akan padam. 8. Dalam kisahnya, Soekarno dulu pernah termenung di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Ia merenungkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan kebangsaan Indonesia sejak zaman praaksara yang kemudian dirumuskan menjadi nilai jial dalam Pancasila. 9. Walaupun Soekarno dan tokoh lainnya diketahui tidak membuat organisasi lainnya untuk mundur menentang Belanda, mereka tetap terus jalan melawan Belanda dengan menampakkan paham Marxisme dan paham Panisme.